berbahagia malam ini? Amin. Apa kabar semua Bapak Ibu? Luar biasa. Yes. Haleluya. Sudah semangat tapi masih seperempat. Belum seluruhnya ya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yes. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur sama Tuhan kalau kesempatan malam ini dengan segala keterbatasan ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mau berbahagia saat-saat ini? Yes. Untuk bisa berbahagia, saudaraku, memang memiliki satu konsekuensi, memiliki satu tanggungan yang harus kita pikul. Ketika kita ingin bahagia, kita harus lakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, yang dikasih Tuhan, sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, ya, saya atas nama keluarga, baik saya, istri dan anak saya, ini momen yang baik, kesempatan yang baik, dan saya memang tidak mau berhutang salah, saudara ya. Terus terang jujur ya, terutama kepada ibu-ibu terutama ya. Mungkin selama ini saya melayani ya. Ya, mungkin saya selama ini melayani kurang lebih 4 tahun Pak Beni ya. Saya tidak tahu bagaimana awal cerita, tapi yang jelas saya secara manusia memiliki banyak keterbatasan. Kalau selama saya melayani Bapak Ibu, ya WL maupun renungan atau apa sajalah yang saya lakukan di sini, mungkin saya melakukan salah, sehingga Bapak Ibu tersinggung, sehingga Bapak Ibu kecewa, sehingga Bapak Ibu merasa jengkel dengan saya. Kesempatan yang terbaik malam ini saya mohon maaf, terutama untuk ibu-ibu ya. Karena kadang-kadang terus terang Bapak Ibu, saya ini kadang-kadang orangnya suka guyon, tapi kadang-kadang bahasa embongan itu masuk, kadang-kadang bahasa orang sini itu kelecok gitu ya. Jadi saya mohon maaf ya, saya mohon maaf, sehingga pelayanan saya tidak menjadi batu sandungan ya. Karena apa saudara? Dari Sidoarjo ke sini tujuan saya hanya kepingin melayani Tuhan, kepingin berbagi-bagi pelayanan ya. Saya memang sangat terbatas, sehingga ketika saya datang di tempat ini jangan sampai menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat buat kita semua ya. Nanti mungkin Bapak Ibu, loh Pak Pos itu kok? Terus terang saudara, memang saya merasa berhutang gitu saudara ya. Jadi kesempatan yang baik, saya sekali lagi mohon maaf, baik saya, istri, anak saya mohon dimaafkan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sakit hati, ada yang mohon maaf. Coba kalau yang sudah memaafkan beri senyum sih. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Saya nggak panjang ya saudara ya, sikat aja paling 5 menit saja. Ayo kita bersama-sama buka di dalam kitab Mazmur saudara. Ibu Gembala tidak ada bersama-sama kita, tadi WA saya, tolong Pak Kus dihandle sementara karena saya ada pelayanan di Surabaya. Jadi Ibu Gembala tidak bisa bersama-sama kita malam ini karena ada pelayanan yang harus dikerjakan dan nggak bisa ditinggalkan. Jadi dia lanjut ke Surabaya. Doakan supaya pelayanannya boleh menjadi berkat. Haleluya. Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65 kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-5 dan 6. Untuk menghargai firman Tuhan kita berdiri bersama-sama sekali lagi ya. Kita akan baca bersama-sama hitungan dan ketiga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, jangan biarkan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala
kasih buat kerjasamanya. Yang diberkati Tuhan adalah ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya malam ini memberikan satu tema dengan apa yang kita baca bersama-sama. Menikmati kebahagiaan yang seutuhnya. Menikmati kebahagiaan yang seutuhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat-saat ini untuk bisa menikmati kebahagiaan memang ya, secara manusia ya aku harus kerja, boleh. Aku harus memiliki sesuatu di rumah, mantap. Ya. Aku harus memiliki satu bisnis, tidak masalah. Tapi masalahnya kebahagiaan yang bagaimana yang harus kita nikmati. Bukankah saat-saat ini untuk bisa menikmati bahagia, untuk bisa mencari kebahagiaan itu sangat-sangat sulit. Tidak menutup kemungkinan itu sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, semuanya kita kena dampak. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, kebahagiaan yang seutuhnya itu pasti kita akan nikmati. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dari apa yang kita baca? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami dan selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang seutuhnya itu sungguh-sungguh ketika kita sujud. Itu adalah upaya Tuhan Yesus Kristus lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Bulan kemarin kita sudah merayakan bulan Paskah. Ya, saya tidak terlalu setuju kalau kita menikmati Paskah itu cuman hanya setahun sekali. Kita rindu bahwa Paskah itu kita nikmati setiap waktu, setiap saat, tidak satu tahun sekali. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menikmati kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan, jangan cuma setahun sekali. Setiap saat, setiap waktu, kematian dan kebangkitan Tuhan itu harus kita nikmati, harus kita rayakan setiap hari. Orang Jawa bilang, nek Paskah itu dinikmati atau dirayakan cuma setahun sekali. Bahasa Jawanya kebangetan. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan bagaimana? Rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan bagaimana? Setahun sekali, padahal kita makan tiap saat, ya. Padahal kita nikmati berkat setiap saat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bisa mengalami kebahagiaan? Tentu itu karena upaya kerja keras Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan. Kita bisa menikmati kebahagiaan, sekali lagi, itu karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang engkau pilih. Berarti kita berbahagia, kita luar biasa di hadapan Tuhan karena kita dipilih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa ketika kita memilih seseorang untuk kita jadikan seorang pemimpin, untuk jadikan ya karyawan atau apa sajalah, ketika kita dipilih, ketika seseorang dipilih, itu pasti ya memiliki satu nilai. Ya. Minimal orang itu pasti punya kondisi yang baik, punya rapot yang bagus, sehingga lulus, sehingga bisa masuk, ya. Bisa diangkat jadi karyawan, punya nilai yang bagus. Nah, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Pertanyaannya, saudara dan saya dipilih, itu apakah karena kita baik? Apakah saudara dan saya ini sudah melakukan sesuatu yang baik? Sudah melayani, sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh dapat Tuhan? Ya, lumayan. Puji Tuhan. Tapi apakah itu catatan di mana Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan dipilih. Bukan karena saudara baik. Ingat, Tuhan Yesus disalib. Mati disalib. Darahnya dikucurkan.
dari lambung, dari kaki, dari kepala, dari seluruh tubuh. Bahkan firman Tuhan katakan, sampai wajahnya pun tidak nampak. Artinya seluruh tubuhnya hancur. Itu ditujukan, difokuskan untuk dunia, untuk saudara dan saya, untuk gereja Tuhan. Amin. Sehingga saudara dan saya ini dipilih. Bukan karena kebaikan saudara, bukan karena amal baik saudara, bukan. Justru Yesus memilih gereja Tuhan, pelayan dan jemaat Tuhan, memilih itu karena ketidaklayaan saudara, karena dosa-dosa saudara, maaf, karena kebobrokan saudara, karena ketidakbagusan saudara, sehingga Tuhan mau mati, dihancurkan, disalib, bahkan dia bangkit untuk membuat saudara dan saya menjadi pilihannya, menjadi orang yang dipilih. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ingat, itu oleh karena karya Tuhan. Kalau di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat mengatakan demikian, oleh karena engkau berharga di mataku. Amin. Amin. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Yang pertama, bukan karena saudara baik, bukan. Bukan karena amal ibadah saudara, bukan. Oleh karena ketidakbaikan saudara, Yesus memilih saudara. Dan yang kedua, saudara dipilih Tuhan karena saudara dan saya ini berharga di matanya. Amin. Berharga. Sesuatu yang berharga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apa saja, di tengah-tengah lingkungan. Sesuatu yang berharga itu pasti dirawat, dipelihara. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya kendaraan, karena kendaraannya sangat berharga, orang aja bilang, itu sebagai sekelmu, sebagai kakimu ya Pak ya. Orang sebagai gitu. Jadi apa Pak? Ya butuh dirawat, diservis, dilapis. Jangan sampai sepeda baru beli, kotorannya itu sampai dilempari jagung, bisa tumbuh jagung. Karena apa? Karena tanahnya tebal sampai 5 cm sehingga beras itu ditaruh, langsung tumbuh beras. Nemen itu. Apa itu yang berharga? Nah, berharga itu berarti dirawat, dicuci, dibersihkan. Jadi saudara dan saya dipilih Tuhan karena saudara dan saya juga berharga di matanya. Sehingga Tuhan Yesus rela mati, dihancurkan, tubuhnya dihancurkan, ditendang, diludahi, tidak dibuat berharga Yesus. Oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dipilih. Karena apa? Saudara berharga di matanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesaksian singkat. Adik saya yang ada di Belanda itu menjadi tenaga medis. Setiap ada pasien datang, terus terang saudara, kalau di Belanda itu di luar negeri, untuk bisa mati cepat itu gampang. Ya. Ada obat bius itu kaliber berapa itu, ketika disuntikkan, itu hitungan menit berangkat. Nah ini tugas adik saya di sana. Tapi tugasnya bukan nyontek saudara. Ya. Artinya gini, ketika ada pasien datang, apalagi kena dampak COVID ini, bahkan penyakit-penyakit yang lain yang urusan penyakit dalam, ketika pasien datang itu adik saya menangani. Kalau dibahasakan Indonesia, Pak, saya minta cepat mati saja. Kenapa? Saya ini sudah sakit lama sekali dan saya percuma saya hidup. Saya minta mati saja. Tugas adik saya di sana, saya sering sharing dengan mereka. Ini adalah satu pelayanan, ini adalah satu penginjilan, ini adalah satu kesempatan firman Tuhan dikerjakan di tengah-tengah mereka. Ketika ada orang yang mengatakan demikian, adik saya ngomong, Bapak, Ibu atau Bapak, ini sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu ini adalah pilihan Tuhan. Mati hidup itu urusannya Tuhan. Kalau masih diberikan kesempatan hidup, ayo semangat. Bapak tidak boleh mengatakan demikian. Tapi saya nggak mau Pak, saya cepat mati saja. Penyakit saya ini nggak gampang sembuh. Bisa sembuh.
Karena orang sana itu kalau percaya Yesus itu kan angel. Orang sana itu kan nggak percaya dengan Tuhan, nggak percaya. Ini tugas. Dia mengatakan, Bapak ini berharga di mata Tuhan. Bapak ini adalah pilihan Tuhan. Jangan mengatakan demikian. Ayo bangkit, ayo semua. Perlahan-lahan dikatakan demikian. Firman Tuhan disampaikan. Ini tugas adik saya di sana. Bahkan banyak sekali yang dilakukan oleh adik saya di sana. Dan saya bersyukur ketika ada pasien, rata-rata ketika pasien datang itu ngomongnya mesti minta mati, cepat mati. Sampai adik saya itu, ini memang tugas saya sangat berat sekali. Justru dengan ketika pasien ngomong ini, tugas adik saya untuk sampaikan firman Tuhan, untuk sampaikan bahwa setiap pasien adalah harus bangkit, harus hidup, harus sembuh, karena mereka adalah pilihan Tuhan, karena mereka adalah pilihan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kalau kita sudah dipilih Tuhan, sudah berharga di mata Tuhan, sehingga saudara dan saya mengalami kebahagiaan, menikmati kebahagiaan yang seutuhnya. Ketika Bapak Ibu sudah dipilih, ya, ketika Bapak Ibu sudah berharga di mata Tuhan, apakah cuma begitu saja? Ya, kalau orang tua kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik kepada anaknya, terus kemudian anak itu tidak melakukan sesuatu terhadap orang tua, bagaimana? Mesti orang tua ngomong gini, kebangetan kamu ya lo, kebangetan kamu ya lo. Bisa juga dijawab, bisa juga tes. Kamu kurang ajar. Aku ini sudah ngandung kamu dok 9 bulan 15 dino. Kebanyakan ya? Ya mungkin kira-kira begitu lah ya. Pak Beni ya. Ya. Aku wis ngandung kowe nduk le 9 bulan 15 dino. Wis tak susoni, wis tak dulang, wis tak sekolahno, maaf bicara, wis tak rabekno. Nyenengno aku borong karuan ngerepoti iya ya Pak Beni ya. Pasti itu. Kebangetan kowe nduk kowe le. Orang tua sudah berbuat demikian. Apa kita cuma berdiam diri saja? Enggak. Minimal kita melakukan sesuatu. Coba kalau kita baca di bawahnya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara kan dikasih Tuhan. Paling tidak ketika kita sudah dipilih, sudah berharga di mata Tuhan, kita akan lebih dekat dan terus berdiam. Amin. Kalau di hadapan Tuhan, Tuhan sudah berkorban untuk kita. Dia rela mati, bangkit untuk saudara dan saya. Nyawanya dikorbankan untuk gereja Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan. Ketika Tuhan sudah melakukan hal demikian, masa saudara gak melakukan sesuatu? Stagnan, berhenti, gak melakukan apa-apa. Kebangetan. Ya. Saya percaya jemaat ADI sini luar biasa. Amin. Ketika Tuhan sudah berkorban, aku mau berbuat untuk Tuhan. Amin. Aku melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau ke gereja itu jangan sampai apa yang saya dapat dari RDI. Jangan saudara ya. Paling tidak aku akan berbuat sesuatu untuk RDI. Amin. Hidupku, waduh. Nyawaku, waduh. Untuk Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di RDI. Minimal ada sesuatu yang kita beri untuk lakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Jadi kita sudah dipilih, sudah berharga. Jadi kita harus semakin mendekat dan terus diam di pelataran Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 14. Aku akan berperang gantikan kamu. Dan saudara dan saya tugasnya berdiam diri. Berdiam diri bukan diam dan tidak melakukan sesuatu. Berdiam diri itu memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki kekariban dengan Tuhan. Berarti tidak stagnan, tidak berhenti. Kalau kita dekat, berarti sesuatu yang melekat. Kalau Pak Benny beberapa bulan yang lalu mengatakan, supaya
kita mengalami buah, supaya anggur itu berbuah lebat, kita harus melekat lokot dengan pokok anggur. Dekat. Apakah nggak ada serangan? Tidak ada serangan. Inilah tugas. Saya percaya kalau setiap kerja Tuhan dekat, lokot, menempel terus pada pokoknya. Jangan pernah khawatir, kita akan mengalami buah. Kita akan terus berbuah, dan terus panen, dan terus panen. Ya. Dan terus diam di pelataran yang artinya satu fasilitas. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak stagnan, tidak berhenti. Apakah ketika kita dekat dan diam di pelataran Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bermain musik, jadi singer, jadi WL, dan semua penerima tamu, dan semuanya kita yang terlibat dalam pelayanan. Tidak ada masalah, masalah banyak. Ya. Jadi anak Tuhan itu saudara ya, justru sekali lagi saya katakan, masalahnya tambah akeh. Tapi ingat, ketika kita memiliki masalah, karena saudara dan saya sudah dekat, sudah diam di pelataran Tuhan, jangan pernah khawatir. Kita akan mengalami perkara-perkara ajaib. Ya. Di dalam Injil Yohanes 14:15 mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi artinya kita tidak diam, tapi terus melakukan sesuatu. Karena wujud kita mengasihi Tuhan, harus melakukan perintah-perintah Tuhan, harus melakukan firman Allah, ya, harus terus melekat, harus tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang rasanya berat, karena kita terus melekat pada Tuhan. Apakah yang baik saja kita terima? Tidak. Sesuatu yang tidak baik kita diajar untuk mengucap. Sesuatu yang sangat berat. Ayo, kita ketika mengalami masalah belum seperti air. Ternaknya habis, anaknya habis, kesehatannya hancur. Di tengah-tengah situasi keluarga yang demikian, bisakah kita terus melekat dan terus berdiam diri di hadapan Tuhan, terus melayani Tuhan, terus bersyukur di hadapan Tuhan, terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, terus datang beribadah? Ini satu pertanyaan yang sangat besar. Istrinya mengatakan, Pak, kesehatanmu sudah hancur. Biyen ganteng, saya kurang ganteng maneh. Sapimu, kerbaumu, kudamu wakeh, kambing domba banyak, saya tak total. Bahkan anak-anakmu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, saya wis gano kabeh. Masihkah engkau bertekun? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ternyata istrinya tidak mendukung apa yang dialami oleh, justru melakukan sesuatu. Kalau bisa kutuki Allah dan mati. Ternyata ketika Bapak Ibu melekat, berdiam diri, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita diajar untuk tetap mengucap syukur. Mengucap syukur bukan berarti kalau dalam kondisi anak-anak kita bekerja, ketika kita sehat itu sudah biasa. Tapi justru di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, bisakah kita mengucap syukur? Tapi ketika mengucap syukur, contoh aja, dilipat gandakan, berkat dipulihkan, anaknya dikembalikan, harta bendanya dulu yang habis total dikembalikan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini pasti kita akan alami kalau kita tetap sungguh-sungguh. Nah, untuk yang terakhir saudaraku, kita akan menikmati kebahagiaan yang seutuhnya, ya. Untuk yang terakhir, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kiranya kami menjadi kenyang. Pemazmur Daud di dalam Mazmur Daud pasal 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang penang, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang melekat pada Tuhan,
anak cucunya sampai menjadi panggilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang baik. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik. Yang terakhir, saudara, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, sudah berharga di mata Tuhan. Ingat, supaya kita menikmati kebahagiaan yang seutuhnya, Bapak Ibu harus lebih dekat dan terus diam di hadapan Tuhan. Berdiam bukan berarti tidak melakukan sesuatu, tapi justru aktif melakukan sesuatu, melayani terus, berdoa terus, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita akan mengalami sesuatu yang baik. Apa itu, saudara yang dikasih Tuhan? Bukankah setiap kita merindukan masa depan yang luar biasa, seperti Pak Benny hari Jumat kemarin disampaikan, ya? Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Coba kita buka bersama-sama di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sahabat dan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, padaku. Tolong dibacakan. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hari depan yang penuh harapan. Selama ini kita sudah berdoa bersama-sama. Kalau agama lain itu moga-moga, ya, mudah-mudahan. Berarti artinya tidak pasti, belum pasti. Tapi setiap kita anak-anak Tuhan pasti dan yakin masa depan itu sudah disuguhkan kepada kita, sudah disiapkan Tuhan kepada kita. Amin. Kalau saudara dan saya tetap hidup melekat pada Tuhan, tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang berharga, pilihan Tuhan. Surga yang kekal, itu yang selalu kita dambakan. Itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan di hadapan saudara. Surga yang kekal pasti menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Kalau orang lain mengatakan moga-moga, mudah-mudahan, anak Tuhan gak ada kenal mudah-mudahan. Pasti dan pasti. Amin. Surga yang kekal, keselamatan yang luar biasa itu menjadi bagian saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah sungguh-sungguh. Sekalipun tantangan yang kita hadapi sangat banyak, tetapi anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, terus melekat di hadapan Tuhan, terus berdiam diri di hadapan Tuhan, memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Saya percaya sesuatu yang baik, surga yang kekal, keselamatan yang selalu kita tambahkan itu menjadi bahagia. Karena apa? Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan dan saudara benar-benar berharga di mata Tuhan. Sehingga surga yang kita dambakan, yang kita doakan siang dan malam, bukan mudah-mudahan, pasti menjadi bagian saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Kita tunduk kepala. Haleluya.